masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka panji kepemimpinan negara diberikan kepada Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat sekaligus yang terakhir yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 khalifah terlebih dahulu, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah, dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah. Meninggal pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya. Kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah yang selalu bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan menemani Rasulullah dan menjadi salah seorang yang berada dalam gua. Ketika Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan, banyak di antara mereka yang mendustakan Nabi Muhammad. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa itu dan mengimaninya hingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Kemudian biografi singkat khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah dan wafat pada 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa di kalangan bangsa Arab. Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh dan gigih, mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy, berupa ritual peribadatan dan sistem sosial. Terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak lepas dari doa Rasulullah sebagai berikut. Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa Rasulullah inilah yang menjadi faktor utama Umar masuk Islam. Keislaman Umar membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah yang semula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian proses pengangkatan menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq pemilihannya dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau wafat. Pidato yang diutarakan ketika menjadi khalifah. Yang pertama, pidato yang diutarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Padahal aku bukanlah orang terbaik di antaramu.
Maka, jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Kemudian pidato yang diutarakan oleh Umar bin Khattab sebagai berikut. Ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslim. Tetapi untuk orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua. Tutur Umar bin Khattab. Kemudian, substansi dan strategi dakwah yang melahirkan prestasi bagi khalifah-khalifah tersebut. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi yang ditunaikan yakni peristiwa Riddah atau perang melawan kaum murtad. Mereka tidak mau membayar zakat karena beranggapan setelah Nabi Muhammad wafat, maka kewajibannya membayar zakat telah gugur. Prestasi yang kedua yakni kodifikasi Al-Quran. Setelah perang Riddah, banyak penghafal Quran yang gugur. Karena khawatir akan hal tersebut, maka atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan dibukukannya. Prestasi yang ketiga yakni perluasan wilayah, di antaranya yakni ke Damaskus, Yordania, Palestina, dan sebagainya. Sedangkan Umar bin Khattab, prestasi yang dituraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur administrasi negara dengan membagi ke beberapa provinsi, di antaranya Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Prestasi yang kedua yakni mengeluarkan undang-undang, di antaranya yakni mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Kemudian prestasi yang ketiga yakni membentuk departemen, di antaranya departemennya yakni kepolisian, pengadilan, baitul mal, dan sebagainya. Dari beberapa penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengganti Rasulullah dalam urusan agama, dalam urusan negara, yakni Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dipilih dengan sistem musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Prestasi yang ditorehkan antara lain perang melawan kaum murtad, kodifikasi Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam. Sedangkan khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, dipilih melalui wasiat oleh khalifah pertama Abu Bakar. Prestasi yang ditorehkan Umar bin Khattab antara lain mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, dan membentuk departemen. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.